Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meita Zahra, NIM 5552220091 dari eh, Praktikum Analisis Data 6A. Hari ini saya ingin membuat eh, praktik penggunaan aplikasi Noyo. Pertama, kita buka aplikasi Noyo. Lalu kita klik create, kemudian kita klik next. Setelah itu kita isi data perusahaan dengan nama PD Meita Azahra. Addressnya itu Jalan Mendut Barat, Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Untuk phone numbernya kita isi 022 sama NIM 5552220091. Dan untuk fax numbernya kita isi 021 dan NIM 5555220091. Untuk emailnya kita isi sesuai email Untirta 2220091 @untirta.ac.id. Kemudian kita next. Untuk current finance year-nya kita isi 2020. Untuk last month of finance di Desember dan conversion month-nya. Kemudian next lagi kita pilih yang ketiga karena kita akan membuat akun list sendiri. Next, di sini saya ingin menyimpan sesuai data saya. Kalau sudah kita next, lalu kita next dan kita kita pilih yang command center. Sekarang kita buka soalnya juga. Pertama kita akan membuat daftar akun. Pertama itu kita klik account, kemudian kita ke account list. Di akun list ini kita harus ke aset. Di general account kita ganti namanya jadi cash in bank. Klik OK, kemudian undeposit fund kita ganti jadi kan karena ini harusnya hmm, kita ganti payroll check count 999 untuk kita ganti undeposit fund jadi 1200 petty cash. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita ganti yang trade debtors itu kita ganti jadi akun receivable 1300 account receivable. Kita klik OK.
Kemudian kita ke liabilities atau liability. Pertama, kita ganti trade creditor. Trade creditor 1100 namanya account payable. Klik OK, terus GST collected ini kita ganti other type-nya other current liability 1500, namanya kita ganti PPN outcome. Dan yang GST paid kita ganti jadi tipenya other current liabilities 1600, jadi PPN income. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan semua akun yang ada di soal. Kita akan masukkan di akun list di Mayop. Sebelumnya kita buat header akun dengan klik New. Di aset itu kita ganti ke header. Kita masukin angka 1000. Kita masukin current asset. Kita new lagi untuk header akunnya itu 2000. Kita masukkan fixed asset. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita new lagi di current asset, tipenya other current asset. Kita masukin untuk allowance dan full debt. Allowance for them full debt. Setelah itu kita klik new, kemudian 1500 merchandise keep inventory. Terus kita new lagi 1600 ada store supplies. Store supplies. Kita klik selanjutnya new lagi 1700 ada prepaid insurance. Selanjutnya kita new lagi 1800 itu ada prepaid rent. Lalu kita new lagi 1900 itu prepaid tax. Kita new lagi, kita karena aset kita sudah, kita ganti ke fixed asset itu 1200 itu ada salah, kita ganti 2100 itu ada equipment at cost.
Kemudian kita new lagi 2110 itu account equipment accumulation depreciation. Kita klik OK. Untuk selanjutnya asetnya sudah semua. Setelah itu kita sama-samakan sub akunnya. Kita dorong akunnya untuk lebih menjorok ke dalam dengan cara kita klik nama akunnya, lalu kita down, dan seterusnya. Nah itu, setelah sudah kita langsung ke liability dan kita buat header account seperti tadi. Itu tipenya ada current liability sama long term liability. Kita pertama bikin header dulu, itu 1000 untuk current liability, dan selanjutnya current liability. Kita klik new lagi, kemudian itu 2000 untuk long term liability. Lalu klik OK. Setelah itu terdapat account payable, PPN account, PPN income, terus kita new lagi, kita masukkan yang belum masuk di tipe other current liability. Other current liability untuk number accountnya itu kita masukin expense payable, kemudian kita new lagi income tax payable di number 100, kemudian new lagi kita masuk 1400 itu PPN payable, lalu kita klik OK. Sudah terdapat account expand income, PPN payable, PPN account, dan PPN income. Lalu kita dorong seperti tadi. Selanjutnya kita ganti yang long term liability. Itu kita new, kita ganti tipenya. Itu ada satu akun aja, dua, tunggu. Di akunnya itu sudah pakai 2100, jadi kita ganti aja jadi 999 supaya kita bisa masukin long term liability-nya untuk di angka 2100, yaitu
long term reliability. Klik oke. Sudah terdapat long term reliability. Selanjutnya itu kita ke equity. Equity itu kita ikutin dari bawah. Kita klik new, lalu kita 1100 Andrian Capital, new lagi 1200 Andrian Drawing. Kita klik OK. Lanjut, setelah itu kita ke income. Di sini kita income ikut yang atas ini. Ada 1100, ada sales, dan 1200 itu sales return. Kita klik OK. Lalu kemudian kita ke cost of sales. Kita cost of goods sold di 1100, cost of goods sold. Kemudian ada beban akut pembelian itu di 1200, yaitu rate P. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pindah ke expense, di mana kita tambahin lagi itu advertising expense di 1000. Advertising expense. Terus kita klik new lagi. Kita tambahin 1100 tuh telepon and electric and electricity expense. Lalu kita klik new lagi. Itu 1200 ada stock supplies expense. Kita klik new lagi, itu 1300 ada bad debt expense. Itu 1400 itu ada depre dep ada depreciation expense. Selanjutnya 1500 itu ada insurance expense. Kemudian 1600 ada rent X 1700 ada
wager, the wager and salaries expense. Lalu di terakhir itu 180 itu ada other operating expense. Setelah itu oke. Setelah itu kita masuk ke other income. Itu ada satu, yaitu 1100 itu interest revenue, beban bunga, dan other expense-nya itu kita masukkan terdapat 3. Yang pertama itu klik new 1100 itu nama akunnya interest expense. Kemudian 1200 ada bank service. Kemudian 1300 ada income tax expense. Kita klik OK. Selanjutnya, akun listnya sudah semua, kita close. Lalu kita mengatur link pajak, kita ke list, kita ke tax code. Sini terdapat banyak pajak dan kita sisakan yang good and service tax dan kita sisakan GST dan non-reportable. Mona ada kecoa. Di mana? Di kamar itu. Kamar gua. Lalu kita delete dulu satu-satu dengan klik kanan. Enggak tersisa good and service tax dan not reportable. Lalu kita sudah seperti ini, kita edit yang GST namanya kita ubah jadi PPN. Untuk ini jadi PPN. Oke. Jadi description-nya pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya tetap 10% sesuai soal. Itu
10% sesuai soal. Lalu kita ke link account-nya itu ke PPN outcome dan ini link account for tetap ke income, klik OK. Yang ente kita ganti deskripsinya. Sorry, tadi ke itu kita ganti yang ente-nya itu jadi tidak kena pajak. Untuk ini tetap sama ke outcome, yang text page-nya ke income. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita close, kita setting link account, itu kita pencet setup, terus ke link account, ke balance, kemudian kita ke link link account, ke account and banking account. Lalu yang equality account, yang petty cash ini kita ganti ke cash in bank. Klik use, lalu kita klik OK. Cash in bank, kita klik OK. Lalu kita setelah itu OK, kita ke setup lagi, kita ke account dan kita ke sales account. Nah, di sales account ini udah lihat udah cash in bank, kita OK. Lalu satu lagi untuk purchase itu klik link account ke purchase account. Lalu account payable pada cash in bank ini liability account itu nggak usah dicetang, tinggal ini aja. Jadi kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang ada pada neraca saldo awal. Kita lihat di soal dulu. Untuk nilai-nilainya akan dimasukkan yaitu pertama setup, kemudian ke balance, kemudian ke account opening balance. Kita masukkan yang ini 41.520, 41.520. Yang petty cash-nya 9.800.000. Yang account receivable-nya 85.800. Di sini selanjutnya ini kita minus 11.800.000 untuk merchandise inventory 520 juta. Store supplies itu 9.800.000. Untuk prepaid insurance itu 15.300.000. Untuk prepaid train itu 21.300.000. Terus prepaid tax itu ada 15 juta. Terusnya kita langsung masuk ke equipment cost itu 63.300. Sorry, 63.300. Terus kita masuk ke equipment accumulation depreciation itu di aset tetap, karena di sini itu dia masuk ke debit. Itu kita masukin minus 16.500.000. Untuk account payable-nya itu
69.300. Sorry. Untuk expense payable-nya itu 3.900.000. Untuk selanjutnya income tax-nya 0, ini 1.500.000, ya 1.500.000. Outcome payable-nya 0, dan income payable-nya, PPN income-nya 0. Untuk long term semuanya 0, sampai ke masuk ke equity. Ini ada Andrian Capital itu 301 juta. Andrian Drawing itu 300, itu capital itu 300, salah, 365.250.000. Untuk Andrian Drawing itu minus 25.400. Kemudian kita masuk ke income yang sales 503.300.000. Untuk sales 0. Untuk cost of good-nya 314.100. Lalu untuk freight paid-nya itu 8.800.000. Advertising itu-nya 4.200.000. Teleponnya itu 8.700.000. Source surplus itu 4.750. Untuk bad debt-nya itu 15.100.000. Untuk depreciation expense-nya itu 16.500.000. Dan insurance itu 14.300.000. Lalu rent expense-nya 23.300.000. Terus wage and salary-nya itu 36.300.000. Kemudian other operating itu 9.300.000. Lalu kita langsung ke interest revenue itu 6.100.000. Sorry. 6.100.000. Kemudian expense-nya 9.480.000. Maaf. 9.480. Untuk bank service change-nya itu 6.600.000. Lalu ini sudah dimasukkan semua. Terus ini tuh harusnya 0, tapi ada selisih. Bentar. Ini terdapat kesalahan, ini 36. Jadi di sini monthly-nya itu 301 juta. Ternyata terdapat kekurangan. Kita klik, ada kekurangan, kita klik OK. Ada akun yang belum dimasukkan, kita klik OK, kita perbaiki. Itu ke account list-nya di bagian liability dan di bagian long term liability-nya itu ini harusnya tipenya itu
long term liability dan Bank Permata Loan. Kita klik OK, terus kita close. Kita balik lagi ke setup balance, account opening balance. Kita cari Bank Permata Loan. Ini harusnya kita masukkan senilai 301 juta. Maka di sini amount left to be allocated-nya itu 0, di mana itunya sudah balance, lalu kita klik OK. Dan akun list itu ada yang diperbaiki lagi di current liabilities itu. Salah long term, lalu close. Setelah masukin akun list dan balance dan nilai saldo, kita sekarang membuat kartu customer dan juga supplier, di mana kita klik card file, terus kita ke card list. Di sini kita ke customer, pertama kita klik new, lalu kita masukkan nama customer. Nama customernya Tekno Komputer. Lalu kita masukin ID card-nya C001, lalu address-nya di Jalan Tirta Yasa nomor 22, Kota Bandung, state-nya Jawa Barat, dan country-nya Indonesia. Untuk number phone-nya 022-623-0197. Kita klik new lagi, kita masukkan nama company Trans Computer, lalu kita cardnya C002, kemudian address-nya Jalan Cilenyi Raya nomor 70, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk nomor teleponnya itu 022-723-5454, kemudian new lagi Mega Computer. Untuk ininya C003, untuk addressnya Jalan Sukasari nomor 12, Bandung, Jawa Barat, lalu Indonesia. Untuk nomornya itu 022-621-0104. Kita klik new lagi, nambah customer Prima Computer C004, lalu Jalan Jenderal Dirman 35, Bandung, Jawa Barat. Nomornya itu 022-622-1234. Nah, klik OK, dan sudah masuk semua untuk data customernya. Sebenarnya kita ke supplier itu kita masukin new, sama seperti tadi itu, sesuai yang di soal. Pertama itu PT Makmur Jaya, untuk itunya S01,
BEC lantai 1 nomor 12 untuk city-nya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 630 Yang lagi masukin itu CV Setia Abadi, kartunya S002. Untuk addressnya BEC lantai 3 nomor 31 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk nomornya 022 380 2900. Kita klik new lagi. Kemudian namanya PT Lodan, lalu ininya S003, addressnya ITC lantai 2 nomor 29 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 630 1234. Lalu kita klik OK. Lalu kita pindah ke employee. Kita membuat tidak, kita selama customer dan supplier kita membantu bikin buat data itu kita membuat buku besar pembantu piutang dagang. Untuk memasukkannya ke customer, kita ke customer itu ada buku besar, nanti buku besar pembantu piutang dagang. Oke, terus selanjutnya kita buat daftar buku besar pembantu piutang dan utang. Caranya kita close, terus kita ke setup, ke balance. Untuk piutang dagang kita ke customer balance. Kita klik add sales, kita masukkan Tekno Komputer. Terusnya kita ganti itu jadi in a given. Untuk duenya, balance due days-nya itu 30. Terus ininya invoice-nya kita masukkan nomor faktur itu F11 tanggalnya 25 bulan 11 2020. Untuk memonya saldo awal piutang dagang totalnya 34.100.000. Untuk exportnya NT 34.100.000, lalu kita pencet record. Oke. Kemudian add sales lagi. Yang kedua itu trans computer, terms-nya sama kayak tadi, in a given. Untuk itunya 30. Fakturnya itu F11 F11 11/25. Untuk tanggal itu 29 bulan 11 2020.
Untuk namanya saldo awal piutang dagang. Total itu 28.600. Ini ente juga. Ini kita record. Oke. Terus kita lanjut lagi. Add sales. Untuk selanjutnya itu Mega Komputer. Tarifnya sama. Nah, given ini 30. Oke. Invoice-nya itu faktura F11 garis miring 10 tanggal 23 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang 19.800. Terus ini kita ganti di NT, lalu kita klik record. Kita Excel lagi yang terakhir itu Prima Komputer. Kita ganti termnya sama seperti tadi 30. Oke, ininya F11 dua 11 garis garis miring 14 24 11 2020. Saldo awal ya, dagang. Ini untuk ini 3.300.000. Untuk ininya ente. Lalu kita record, klik OK. Sekarang kita close, lalu kemudian kita pilih setup, ke balance, lalu ke suppliers balance. Kita add purchase, kita masukkan pertama itu PT Makmur Jaya. Ini sama seperti tadi, in a given 30. Oke. Ini masukkan nomor fakturnya. C15 4 untuk tanggalnya 11/2020, namanya utang dagang 23.100.000. Untuk ininya record, kita add purchase lagi, kita masukin CV Setia Abadi, termsnya sama ya tadi. Untuk ininya CEF 1289 untuk tanggalnya 20/11/2020. Saldo awal utang dagang ini 17.600.000 dan ininya kita ganti jadi NT. Kita klik record. Oke.
Kemudian kita add purchase lagi yang terakhir, PT Loader. Termnya kita sama kayak tadi, 30. Untuk nomor fakturnya itu nomor faktur FK 2011, tanggalnya 28 bulan 11 2020, saldo awal tanggal 28.600.000. Untuk tax code-nya di NT, record. Congratulations. Oke, ini sudah sama semua. Lalu kita close aja. Lalu kita kemudian kita buat daftar persediaan barang atau inventory, di mana pertama kita ke klik inventory, kita ke item list. Kemudian kita klik new, item numbernya kita masukkan 1230P, kemudian namanya IBM P230. Kemudian ini kita checklist semua. Ini kita linkkan ke cost of goods sold, yang I sell this ke sales, dan yang inventory itu ke merchandise inventory. Setelah ini kita ke kolom buying details, kita unit ini jadi unit. Kemudian text code-nya kita ganti PPN. Setelah itu kita ke kolom selling detail, kita masukkan best sale price-nya 16 juta. Di sininya unit, sininya kita ganti jadi PPN. Kita klik OK. Lalu baru masukin satu, lalu kita dapat persediaan, kita tambah lagi itu item numbernya A60 PC, name-nya Acer P60. Kita checklist tiga-tiganya kayak tadi. Lalu buying detail nggak diisi, langsung ke selling details, kita 16 juta, kita ganti 12 juta. 12.500.000. Kita klik OK. Sekarang udah masuk. Ini kan sudah buat kartu persediaan. Kita masuk ke milih persediaan itu pakai apa. Kita ke account. Kita ke inventory, ke set item price untuk ngecek metode untuk ngitungnya itu. Lalu kita pilih average cost. Kita klik OK. Kemudian kita masukin saldo awal itu, saldo awal persediaan. Kita masukin saldo awal persediaan itu, kita klik inventory, terus klik code inventory, terus kemudian kita
Di counted kita masukin quantity itu 20. Kalau yang Acer itu 16. Lalu kita klik adjust inventory. Ini kita ganti ke merchandise inventory. Use account, continue. Lalu opening balance. Kemudian tanggalnya itu 31 bulan 12 2020. Nomornya itu 31 bulan 12. Saldo awal persediaan barang dagang. Maaf, ini bulan November. Bukan bulan Desember. Lalu yang ini cost-nya kita masukin price per unit 16 juta. Kita tag, ini 12.500.000. Setelah itu kita klik record. Untuk selanjutnya itu kita masukkan transaksi-transaksi. Itu pertama transaksi penerimaan kas itu kita masukin dari penjualan di soal itu. Caranya kita ke sell, ke receive payment, terus customer kita isi dengan take note komputer. Mau resource-nya 34.100.000. Payment metodenya cek. Kemudian nomornya itu BKM 12-1. Untuk tanggalnya tanggal 3 bulan Desember 2020. Lalu lalu jadi nanti setelah di tab out of balance-nya jadi 0. Kemudian kita record. Selanjutnya itu voucher kas kecil itu masukkan keluar. Kita banking ke spend money. Lalu cash in bank itu kita ganti jadi petty cash. Use account. Cek numbernya. P12-2. Tanggalnya 4 Desember 2020. 975.000. Lalu memonya kita masukin pembayaran listrik dan telepon. Telepon bulan November. Tetap
Akunnya kita pilih yang expense payable. Expense payable. Kita klik use account. Lalu kita tap semua. Kemudian kita record. Untuk selanjutnya kita close. Terus kita lihat fakturnya. Kita bedakan faktur pembelian sama penjualan. Itu di soal hmm, selanjutnya kita ke sales, ke enter sales untuk memasukkan faktur penjualan. Lalu kita layoutnya kita ubah jadi item. Lalu oke, teks inklusifnya dihapus. Customernya itu dari trans komputer. Lalu termsnya kita ganti seperti tadi. Jadi in a given dan balance due days-nya 30. Untuk fakturnya disesuaikan hmm, F12-1 tanggalnya 6 Desember 2020. Barangnya itu 9 IBM. Item numbernya itu IBM. Harga barangnya itu harganya 18 juta. Barang yang kedua kuantitas 7, barangnya Acer itu. Lalu untuk price-nya itu harganya itu 14 juta. Di sini totalnya 286 juta. Kita klik. Transaksi selanjutnya itu nota kredit itu retur, berarti retur penjualan itu nama customer itu trans. Lalu diganti sesuai tadi. Akses sudah dihilangkan ya. Untuk invoice numbernya, untuk kredit strip 1 tanggal 7 Desember. Untuk selanjutnya hmm, di kuantitinya itu kita tak kasih tanda minus 2. Untuk ininya satu, ininya 8, price-nya 18 juta. Lagi kasih tanda minus yang 1, ininya 14 juta. Totalnya itu 55 juta.
Ini kita klik di item number, kita ganti yang sales jadi sales return. Lalu kita use account. Oke, yang satunya juga diganti, salesnya diganti sales return. Oke. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita ke register. Kita ke register. Lalu kita masukkan tanggalnya. Tanggal 1 bulan 1 2020 sampai 31/12/2020. Lalu kita ke return and credit. Ini sesuai dengan yang tadi. Kita klik apply to sell. Lalu kita samain untuk fakturnya. NK 12 NK 12/1 tanggal 7/12/2020. Kita klik amount. Ini kita klik tab, lalu out of balance-nya jadi 0. Lalu kita klik record. Lalu kita close. Ini di cancel juga. Selanjutnya kita terakhir kita masuk ke faktur pembelian. Lanjut ke purchase, ke enter purchase. Setelah itu kita layoutnya jadi item. Lalu suppliernya itu CP Setia Abadi. Taksnya di ini diganti. Ini given 30. Kemudian tax inklusifnya dihapus centang. Lalu fakturnya disesuaikan. Tanggalnya itu di tanggal 18 bulan 6 2020. Guys, layoutnya ganti item. Kita masuk CV Setiabadi, kita ganti termnya in a given, ini 30. Oke, untuk quantity-nya itu 12, item number-nya itu 12. Price-nya itu 16.400.000. Kemudian ini 11, ini Acer. Price-nya 12.400.000. Untuk tax-nya dimatikan. Kita ganti 16.400.000 kan tadi. Ini jadi 12.400.000.
Dia kira bakal sama 366.520. Terus kita kan ada sales return, ini diubah juga dijadiin ke sales return jadi sales. Oke, yang ini juga kita ganti sales. Transaksi yang terakhir itu mengecek company data auditor untuk lihat semua transaksi yang udah kita masukin sebelumnya itu benar atau enggak. Tapi sebelumnya kita lihat jurnalnya dari transaksi yang kita buat itu seperti gimana. Kita lihat ke transaction journal, kita ke transaction journal, lalu tanggalnya sesuaikan itu dari tanggal 1/1/2031 12. Ini sudah terdapat ya semuanya. Ini untuk seluruh jurnalnya. Terus ini untuk dicek, ini ngeceknya. Sekarang kita melihat data company data auditor itu sudah benar atau belum. Itu kita klik account, kemudian kita ke company data auditor. Kita klik next, next lagi, tanggalnya yang ini jadi 31/12/2020. Kita klik run review. Ternyata ini ada terjadi kesalahan, kita display, lalu kita lihat di sini terjadi kesalahan tanggal, lalu kita ganti tanggal tersebut sesuai yang ada di soal. Pas transaksi pembelian itu di tanggal 26 Desember 2020. Lalu fakturnya itu F06. Setelah itu kita klik OK, klik no, terus kita close, lalu kita ke run review, dia sudah benar semua. Tadi tempat terjadi kesalahan tanggal. Karena jika terdapat kesalahan, dia akan muncul tanda tanya seperti tadi. Kita klik next, kita ke run review lagi. Di sini sudah benar semua. Jadi kita sudah selesai, kita finish. Kita klik no. Sekian pembahasan mayop dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.